Hai guys, selamat datang kembali di channel Nonton Film. Di video kali ini Nonton Film akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Boy Seven. Film ini merupakan film yang bergenre fiksi ilmiah dari Belanda yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Laurens Bloch. Film ini berlatarkan dari masa depan Belanda yang telah berubah menjadi negara kepolisian. Film Boy Seven bercerita tentang sebuah misi rahasia yang diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada beberapa kelompok yang telah dibentuknya, yang digunakan untuk memanipulasi dari hasil pemilihan kepala negara di sana. Kelompok yang dibentuk oleh pemerintahan ini adalah sebuah kelompok rahasia yang bergerak di bidang peretasan sistem dengan tempat pelatihan khusus yang tidak diketahui orang lain keberadaannya. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang bernama Sam yang kehilangan ingatannya dan tidak mengetahui identitasnya sendiri. Dengan keadaan yang dialaminya, membuat Sam ingin mencari tahu tentang siapa dirinya. Namun semakin Sam mencari tahu tentang dirinya, semakin dirinya berada dalam bahaya. Tanpa penjelasan panjang lebar lagi, kita langsung saja ke pembahasan alur cerita filmnya. Film dimulai saat Sam tersadar di sebuah kereta api dan tidak mengetahui bagaimana dia bisa berada di sana dan tidak mengetahui identitas dirinya. Di dalam kereta api juga ada Lara, gadis yang disukai oleh Sam sejak mereka bertemu di lembaga pelatihan. Masih dalam keadaan kebingungan, Sam berusaha untuk keluar dari kereta tersebut. Kemudian Lara datang mendekati Sam dan memberikan ransel milik Sam. Setelah itu, datang anggota kepolisian meminta kartu identitas Sam. Karena Sam tidak dapat memberikan kartu identitasnya, Sam pun hendak dibawa ke kantor oleh polisi tersebut. Akan tetapi, Sam menolaknya. Setelah itu, Sam pergi keluar melarikan diri dari kejaran polisi. Saat berhasil menghindar dari polisi, Lara datang menemui Sam dan membawa Sam untuk pergi. Sam dan Lara pun akhirnya memasuki sebuah rumah. Scene beralih ke Sam yang baru terbangun dan mendengar sebuah berita dari televisi yang memberitakan tentang Direktur Anti-Teroris Belanda, Willem de Geer, yang tewas dibunuh di rumahnya sendiri. Lalu Lara mengajak Sam pergi keluar untuk mencari makan. Mereka pun pergi ke sebuah restoran dan membeli makanan. Saat di restoran, pelayan restoran tersebut mendekati Sam dan memberikan sebuah buku catatan. Lalu Sam mulai mengingat siapa dirinya dari catatan yang ada di buku tersebut. Kemudian televisi yang ada di restoran pun menayangkan sebuah berita pembunuhan Willem de Geer yang menampilkan adanya Sam sedang mengepalkan tangannya ke arah kamera. Sam pun berlari dari restoran tersebut. Aksi kejar-kejaran Sam dengan polisi pun terjadi. Sam yang berhasil melarikan diri dari kejaran polisi itu pun kembali ke rumah persembunyiannya. Kemudian scene berpindah pada masa lalu Sam yang sedang melakukan aksi peretasan dengan laptopnya. Sam pun berhasil meretas dan masuk ke sistem departemen keamanan tersebut. Namun aksinya ini terdeteksi oleh sistem tersebut dan mengantarkan Sam pada sebuah masalah. Lalu scene berpindah ke kantor pusat anti-teroris Belanda. Kemudian terlihat Sam ditemani oleh ibunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Sam. Namun atas perbuatannya, Sam pun dicap sebagai pelaku kejahatan. Akan tetapi Sam mendapatkan dua pilihan, memilih di penjara atau memilih untuk bergabung dengan sebuah lembaga pelatihan pemerintahan yang bergerak di bidang peretasan. Akhirnya Sam pun memilih opsi yang kedua. Kemudian Sam diantar ke tempat lembaga tersebut dan juga ada beberapa orang lainnya yang bernasib sama dengan Sam. Di lembaga pelatihan, mereka mendapatkan penjelasan tentang lembaga pelatihan tersebut oleh Nyonya Vermund, yang mengatakan di sana mereka tidak menggunakan nama, melainkan hanya menggunakan nomor sebagai kode panggilan mereka. Lalu Sam pergi ke kamarnya dan bertemu teman sekamarnya yang bernama Lois. Pintu kamar tersebut dikunci dengan menggunakan kunci elektronik, yang hanya dapat diakses oleh sidik jari pemimpin dari lembaga tersebut. Lalu scene berpindah ke ruang makan di mana para anggota lembaga sedang makan di sana.
Kemudian Sam didatangi oleh Marit yang merupakan pelatih Sam di lembaga itu. Sam pun dibawa oleh Marit ke ruangannya dan meminta Sam untuk meretas dan masuk ke sistem Marit. Sam pun dengan penuh percaya diri dan berhasil masuk ke sistem milik Marit dan melihat semua datanya. Kemudian Marit menyuruh Sam untuk menghapus data yang dimilikinya melalui laptop yang digunakan oleh Sam. Awalnya Sam keheranan mengapa Marit meminta untuk menghapus data miliknya sendiri. Namun setelah Sam mencoba untuk menghapus data milik Marit, justru data milik Samlah yang terhapus. Marit menjelaskan pelajaran pertama Sam, yaitu untuk membentengi diri dari musuhnya, dan jika berhasil untuk melakukannya, barulah dapat dikatakan sebagai pakar dalam melakukan peretasan. Sam pun memperkenalkan dirinya kepada Marit dengan kode nomor panggilan Sam yaitu 7. Kemudian Sam dan anggota grup lainnya sedang mendengarkan penjelasan dari salah satu pemimpin lembaga yang kita sebut saja sebagai Johnny. Johnny menjelaskan selain pembekalan individu, mereka juga melatih kekuatan fisik dari anggotanya. Setelah itu Sam dan grupnya pergi ke sebuah gedung untuk sesi latihan menuruni gedung menggunakan sebuah tali. Kemudian mereka kembali ke lembaga dan sedang latihan renang. Lalu ada seseorang yang berlari ke arah mereka dan terjatuh ke kolam lalu disentrum menggunakan kejut listrik hingga pingsan dan dibawa pergi oleh pakar. Sam dan anggotanya memiliki kesempatan untuk menelpon keluarganya di rumah. Saat Sam akan menceritakan kejadian di kolam kemarin, tiba-tiba koneksi jaringan terputus. Sam berada di ruang makan dan duduk di depan Lois. Sam menceritakan segala keganjalan yang ada di lembaga tersebut kepada Lois. Namun Lois menyangkalnya dengan mengatakan bahwa tidak ada tempat baginya di luar sana karena dia sudah dicap sebagai penjahat. Lalu Sam bersama grupnya yang juga diawasi oleh Johnny sedang jogging di hutan yang ada di lembaga. Melihat adanya kesempatan untuk kabur, Sam pun pergi meninggalkan rombongannya. Namun Sam kecewa ternyata di sisi lain terdapat sebuah tembok pembatas sehingga Sam tidak dapat kabur pada saat itu. Tak lama kemudian datang Lara yang ternyata juga berencana untuk kabur dari sana. Karena gagal dalam usahanya untuk kabur, mereka pun memutuskan untuk kembali ke rombongannya. Keesokannya mereka berlatih bela diri di aula lembaga. Sam berpasangan dengan Lara dan mengatakan padanya untuk melarikan diri bersama. Scene berpindah ke ruang makan. Sam mengatakan pada Lara bagaimana cara untuk mendapatkan kunci elektronik. Sam memerintahkan Lara untuk membuat keributan untuk mengalihkan perhatian sehingga Sam dapat mengambil gelas minum Johnny. Saat Sam hendak mengambil gelasnya, Lois pun tiba-tiba mengambil gelas itu lebih dulu dan mengatakan apapun yang Sam dan Lara rencanakan, Lois ingin ikut. Saat di kamar, Sam mulai melakukan aksinya mengambil sidik jari Johnny yang ada di gelasnya dengan menggunakan serbuk dari batang pensil. Lalu sidik jari itu ditempelkan ke jari Sam. Mereka pun segera mencobanya dan berhasil. Hari pun sudah malam dan mereka mulai menjalankan rencananya untuk kabur. Saat Sam dan Lois menjemput Lara di kamarnya, ternyata Lara tidak berada di sana. Sam dan Lois mendengar suara helikopter, lalu mereka pergi untuk melihatnya, yang ternyata itu adalah Perdana Menteri Sasen. Sam dan Lois pun mengikuti Sasen sampai ke sebuah ruangan dan menguping pembicaraan Sasen dengan Nyonya Vermont. Lalu Johnny datang membawa Lara yang sudah tertanam chip di kepalanya, yang ternyata menyebabkan Lara kehilangan ingatannya dan hanya mengikuti semua perintah yang diberikan kepadanya. Sam dan Lois pergi ke ruangan yang sebelumnya dan melihat ada server yang mengendalikan semua chip. Sam mencoba untuk mematikan chip yang tertanam di kepala Lara. Akan tetapi Sam gagal melakukannya karena sistem keamanan yang dibuat oleh Marit. Sam pun segera mengajak Lois untuk pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat ingin pergi, Sam melihat lemari penyimpanan chip yang masih terbuka. Sam pun menutupnya dan melihat ada kotak yang berisi banyak chip. Akhirnya Sam pun menggantikan chip nomor 7 dengan sebuah chip kosong yang ada di kotak tadi. Setelah itu, Sam dan Lois kembali ke kamarnya. Sam menulis identitasnya dan semua kejadian yang telah terjadi selama di lembaga pelatihan itu untuk berjaga-jaga jika ingatannya hilang setelah ditanamkan chip di kepalanya.
Saat waktu makan, Sam memberikan buku catatannya kepada Lois dan memintanya untuk mengembalikan buku itu kepada Sam saat dia sudah kehilangan ingatannya. Lalu Johnny pun datang dan menyuruh Lois untuk meninggalkan mereka berdua. Johnny pun menyuntikkan bius kepada Sam sehingga Sam pun jatuh pingsan. Saat Sam tersadar, dia sudah terbaring di ruangan operasi untuk ditanamkan sebuah chip di kepalanya. Scene berpindah ke Sam dan Marit yang berada di ruangannya. Lalu Marit meninggalkan Sam sendirian. Melihat ada kesempatan, Sam pun akhirnya melihat rekaman CCTV dari komputer milik Marit dan mengcopy datanya ke sebuah flash disk, dan Sam membawa flash disk tersebut. Saat di ruang makan, Lois mendekati Sam untuk mengetahui apakah Sam telah kehilangan ingatannya, dan ternyata ingatan Sam tidaklah hilang, karena chip yang ditanamkan ke kepala Sam hanyalah sebuah chip kosong. Saat di kamar, Sam memberitahukan kepada Lois bahwa dia memiliki sebuah flash disk yang dapat dijadikan sebagai bukti. Lois pun mengembalikan buku catatan Sam kepadanya. Lalu Scene menampilkan Sam yang sedang membaca buku catatannya bersama Lara di rumah persembunyian mereka. Ternyata catatan dari buku tersebut sudah berakhir. Sam pun akhirnya memutuskan untuk mencabut chip yang tertanam di kepalanya. Saat Sam mencoba untuk mencabut chip tersebut, perlahan ingatan Sam pun kembali. Sam mengingat ketika mereka sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh direktur anti-teroris Belanda. Johnny memerintahkan Sam untuk meretas sistem keamanan rumah tersebut dan mematikan kamera CCTV pengawas. Kemudian setelah Lara dan anggota lainnya berhasil masuk ke rumah tersebut tanpa terekam oleh kamera CCTV, Johnny memerintahkan Sam untuk menghidupkan kembali satu CCTV, yang kemudian Sam diperintahkan untuk berjalan ke arah CCTV tersebut dan mengepalkan tangannya ke arah CCTV. Tidak ingin Johnny mencurigainya, Sam pun melakukan yang diperintahkan oleh Johnny. Lalu mereka mulai melakukan pergerakan dengan mencari direktur untuk segera membunuhnya. Sam akhirnya bertemu lebih dulu dengan sang direktur, lalu Sam menyuruhnya untuk pergi menyelamatkan diri. Lara datang dan ingin membunuh direktur, sedangkan Sam mencegahnya dan mengatakan kepada Lara bahwa mereka harus pergi dari sana karena Sam memiliki flash disk sebagai bukti kejahatan dari lembaga pelatihan mereka. Saat direktur itu hendak pergi, dia justru tewas dibunuh oleh Johnny. Johnny pun meminta flash disk itu dari Sam, namun Sam pergi dan terjadi aksi kejar-kejaran. Sam memasuki sebuah restoran dan menitipkan buku catatannya kepada pelayan restoran tersebut. Sam yang masih dikejar oleh Johnny dan juga Lara pergi ke sebuah terminal kereta api bawah tanah. Sam menjatuhkan flash disk ke bawah rel kereta api sebelum akhirnya dia memasuki salah satu gerbong kereta. Johnny dan anggota lainnya pun masih mengikuti Sam. Sam akhirnya terkepung dan disentrum menggunakan kejut listrik yang mempengaruhi chip yang tertanam di kepalanya. Hal inilah yang menyebabkan Sam kehilangan ingatannya saat di awal film. Sam yang sudah mengingat semuanya pun mengajak Lara untuk pergi mengambil flash disk yang dijatuhkannya di bawah rel kereta api. Sam menemukan flash disknya. Setelah Sam mengambil flash disk tersebut, Lara menodongkan pistol ke arah Sam, yang ternyata selama ini Lara masih mengikuti perintah dari Johnny dan sengaja mendekati Sam untuk dapat mengetahui di mana Sam menyembunyikan flash disk itu. Kemudian Johnny datang dan meminta flash disknya dari Sam. Sam akhirnya memberikan flash disknya kepada Johnny. Lalu Sam dibawa Lara dan Johnny kembali ke lembaga pelatihan. Sam diikat pada sebuah kursi, dan Johnny membuka isi dari flash disk yang dicuri oleh Sam. Setelah Johnny membuka flash disknya, rekaman CCTV itu pun malah tersebar luas karena sebuah sistem yang dibuat oleh Sam di flash disk itu. Sam melakukan perlawanan hingga ikatan pada tangan Sam pun terlepas. Lalu Sam berusaha untuk mengembalikan ingatan Lara, dan ingatan Lara pun akhirnya kembali. Kemudian Lois datang dalam keadaan sudah kehilangan ingatannya. Lois pun menyerang Sam menggunakan alat pemadam api, yang akhirnya justru mengenai server yang mengendalikan semua chip, sehingga sistem yang ada di dalamnya pun menghilang. Hal ini kemudian membuat ingatan Lois pun kembali. Lalu Sam memukul Johnny menggunakan alat pemadam api tersebut hingga pingsan. Lalu mereka bertiga pun pergi meninggalkan lembaga tersebut dan diikuti oleh anggota lembaga dan para pakar lainnya yang ingatannya sudah kembali.
Tak butuh waktu lama, rekaman CCTV itu pun sudah tersebar dan menjadi liputan berita TV. Perdana Menteri dan Nyonya Vermoen akhirnya ditangkap karena menjadikan dalang dari pembunuhan Direktur Anti Teroris Belanda. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di next video.